Ya, Gerindra dan PKB siap menggelar deklarasi untuk berkoalisi di Pilpres 2024 mendatang. Saat ini elit kedua partai tengah menyiapkan piagam deklarasi yang berisikan poin-poin kesepakatan. Apa saja poin yang disepakati oleh kedua partai, siapa capres dan cawapres yang akan diusung? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Bang Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB, dan juga Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Bang Saiful Huda. Selamat malam, Kang Ujang. Apa kabar? Selamat Selamat malam, malam, Bang Mas Ingat. Renhat. Ya, baik. Malam, Saya Kang Ujang. langsung ke Alhamdulillah baik, siap. saya langsung ke Bang Saiful Huda dari DPP PKB. Jadi nanti akan ada poin-poin yang akan disepakati ya, Bang Saiful Huda. Tapi sebelum kita membahas soal poin-poin itu, artinya ketika menyiapkan piagam sudah siap deklarasi. Pertanyaan saya yang pertama, ini sudah final artinya ya, PKB dan Gerindra akan berkoalisi. Ya, insya Allah udah final. Karena kita membahas piagam koalisi, artinya kita sudah menuju pada finalisasi terkait dengan agenda koalisi PKB dan Gerindra. Oke, isi poin-poinnya nanti akan seperti apa sih Bang Saiful Huda di piagam deklarasi ini, dan mengapa kedua partai melihat perlu ada sebuah piagam dan poin-poin yang disepakati? Ya, tentu saya belum bisa menyampaikan isi dari poin-poin piagam itu. Tapi sebagai gambaran kira-kira akan dimulai mukadimah. Di dalam mukadimah inilah dicantumkan menyangkut soal visi misi dan kenapa PKB dan Gerindra berkoalisi. Yang kedua, kenapa kita memilih piagam? Karena semangatnya kita ingin melampaui tradisi politik pragmatisme ketika membangun koalisi antar partai yang selama ini kita hadapi dari berbagai pemilu. Kita ingin melampaui politik transaksional, pragmatisme. Karena itu kita akan mengusung pada tema dan komitmen kita untuk kebermanfaatan masa depan Indonesia, terutama untuk bangsa dan negara ini. Dengan piagam ini kita dedikasikan untuk kita bikin tradisi baru dalam berkoalisi, bahwa berkoalisi itu semangatnya adalah membangun value, membangun komitmen bersama. PKB punya kapasitas apa, Gerindra punya kapasitas apa, PKB harus mengambil peran apa, dan Gerindra harus mengambil peran apa. Itu menjadi sangat penting dan nanti akan kami tuangkan sepenuhnya dalam piagam deklarasi koalisi PKB dan Gerindra. Oke, sebelum ke Kang Ujang, saya masih ke Bang Saiful Huda dulu. Apa yang membuat PKB memilih Gerindra sebagai rekan koalisi? Di 2 kali Pilpres, PKB nggak mendukung Pak Prabowo. Kemudian masih banyak partai-partai yang tampaknya masih cair juga. Bang Saiful Huda, ini tidak terburu-buru? Saya kira tidak. Ini kami berdua memang sama-sama pada posisi the first love gitu ya. Jadi kami pertama kalinya koalisi dengan Gerindra dalam perjalanan Pilpres, kita belum pernah. Begitu juga dengan Gerindra belum pernah koalisi dengan PKB. Ya. Jadi titik temunya pasti ada, dan itu yang kami akan tuangkan dalam piagam deklarasi koalisi PKB Gerindra. Gerindra mewakili semangat nasionalisme, kami mewakili semangat religius. Saya kira dua-duanya punya basis yang jelas, punya akar yang sama-sama kuat. Disitulah yang saya tadi sampaikan, dua-duanya punya kapasitas untuk menjaga dan merawat persatuan Indonesia ini. Kedua-duanya juga punya kapasitas untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Karena dua-duanya punya akar yang berbeda dan ini saling melengkapi. Baik, Kang Ujang, koalisi PKB Gerindra tampaknya sudah di depan mata, tinggal menunggu nanti deklarasi, dan tadi juga diakui bahwa ini adalah koalisi pertama Gerindra dan juga PKB. Anda melihat bagaimana koalisi ini ke depan akan seperti apa?
Ya, ini koalisi yang potensial dan menarik ya, Bang Reinhardt. Kenapa? Tadi Bang Saiful Huda mengatakan gabungan antara nasionalis dan Islam. Kita tahu bahwa Pak Prabowo itu figur tentara ya, yang secara patriotismenya tinggi, nasionalismenya tinggi. Nah, di saat yang sama membutuhkan seorang sosok atau figur atau partai Said. Kita tahu Pak Jokowi pada periode yang lalu 2019 ya, bagaimana Pak Jokowi katakanlah sosok nasionalis lalu membutuhkan Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai sosok yang katakanlah religius dari kelompok Islam. Nah, saya tidak aneh dan tidak heran kalau 2024 pun ya Pak Prabowo maka lebih suka gitu, lebih senang bergandengan dengan kelompok Islam itu. Karena kita tahu Pak Prabowo di 2019 yang lalu termasuk grassroots NU itu tidak mendukung Prabowo, kebanyakan mendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena ada figur Pak Ma'ruf Amin sebagai tokoh NU di situ. Nah, saya melihat kalau misalkan Gerindra memang ya berkoalisi secara fix gitu, secara final dengan PKB, ini menurut hemat saya ya sebuah kekuatan yang bisa layak diperhitungkan. Oke, layak diperhitungkan. Karena di saat yang saya ya layak diperhitungkan. Kenapa? Karena bagaimanapun ini adalah kejutan ya, kejutan tadi di mana kedua belah pihak belum pernah bertemu, belum pernah berkoalisi. Saat ini berkoalisi tentu ini menjadi sebuah kalkulasi yang sudah dihitung matang oleh Partai Gerindra dengan PKB. Bahkan saya menganalisa. Nah, kenapa ini menarik? Karena di saat yang sama tidak ada figur capres-cawapres yang begitu kuat, yang begitu menonjol. Oleh karena itu ketika misalkan Pak Prabowo bergandengan tangan dengan Caimin, saya rasa layak untuk diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan di Pilpres 2024 nanti. Begitu Bang Reinhardt. Oke, Kang, kalau soal piagam deklarasi Anda melihatnya bagaimana ini? Ini sesuatu yang baru atau sebenarnya dalam praktik politik kita sebenarnya sudah banyak ya. Kita kan KIB lihat juga ada MOU-nya, ini juga nanti Gerindra PKB ada piagamnya. Menurut Anda ini kenapa? Mengapa sekarang partai-partai mau ada model-model kerjasama seperti ini? Ya menarik, ini sesuatu yang unik ya, sesuatu yang narasi-narasi yang dibuat yang ada diferensiasi, pembeda dengan partai-partai yang lain. Saya melihatnya mungkin ini bagian daripada misalkan dulu ada piagam Madinah ya, yang pernah dihitukan oleh Nabi Muhammad gitu. Kelihatannya mengarah ke sana. Nah, tetapi ya ketika itu bagus, ketika itu positif, ketika itu baik ya, tentu ini menjadi pegangan bagi kedua partai, termasuk akan menjadi sesuatu yang positif bagi publik. Karena kan piagam itu sesuatu yang sudah umum, masyarakat tahu dan enak mendengarkannya. Jadi menurut hemat saya ketika membuat sebuah kata-kata yang pas, yang cocok untuk bisa dipublish kepada publik, itu menjadi sebuah kelebihan bagi Gerindra dan PKB. Tentu ini saya melihatnya melalui kajian-kajian yang menurut saya tidak ringan. Saya rasa tokoh-tokoh Gerindra dan tokoh-tokoh PKB mumpuni terkait dengan persoalan membuat narasi terkait dengan piagam itu. Nah, piagam itu sebuah penghargaan ya, atau kalau saya melihatnya ya catatan-catatan. Saya misalkan saya punya mendapatkan piagam penghargaan dari internasional, nasional, dan itu sebuah kehebatan bagi sebuah partai politik itu. Artinya ketika dia diberikan piagam, ketika dia punya piagam, maka partai itu Gerindra maupun PKB termasuk tokoh-tokohnya memang sebagai sebuah institusi maupun sebagai figur yang memang layak tadi, sebagai orang yang memang hebat, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita break dulu, Bang Saiful Huda dan juga Kang Ujang. Nanti usai jeda saya mau tanya ke PKB, apa kabarnya poin-poin ini juga menyepakati soal kedua partai akan mendorong kader internal sebagai capres dan juga cawapres. Apakah memang nama itu adalah Prabowo dan juga Muhaimin? Dan mengapa perlu merasa bahwa harus kader internal yang diusung, bukan nama-nama yang di luar partai politik? Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, kita masih membahas Gerindra dan juga PKB yang tengah menyiapkan deklarasi untuk berkoalisi. Bang Saiful Huda, mengapa merasa perlu kedua partai harus mendorong kader internal, bukan di luar partai politik sebagai capres dan juga cawapres? Ya, saya kira itu bagian dari logika umum. Ketika Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak, semua menghendaki ada kotel efek atau yang sering disebut sebagai jas ekor. Efek ekor jas. Jadi ya. Ekor jas itu baru bisa didapatkan ketika kader sendiri yang diusung. Nah, sampai hari ini tidak ada figur lain memang yang kita bahas di dalam berbagai pertemuan, kecuali dua nama yang mewakili masing-masing ketua umum kita, baik ketua umum dari Gerindra maupun dari PKB. Jadi semangat untuk mendapatkan ekor jas itu yang dipegang oleh semua kader dan oleh semua partai, dan itu menjadi sangat rasional. Kenapa semua menghendaki supaya kader sendiri yang harus maju dalam Pilpres yang diselenggarakan bersamaan serentak dengan pemilu legislatif. Oke, kalau begitu berarti nanti duetnya adalah Pak Prabowo dan juga Pak Muhaimin Iskandar? Sampai hari ini tidak ada figur lain, kecuali dua nama itu yang terus kita diskusikan. Oke, tidak tertarik dengan nama-nama di luar kedua nama itu atau yang di luar kader partai, Bang Saiful Huda, karena melihat hasil surveinya kan justru ada banyak nama-nama lain ya yang secara elektabilitas justru lebih tinggi, lebih menjanjikan mungkin. Sampai hari ini tidak ada figur lain yang kita diskusikan. Yang kedua, kita tetap pada basis rasionalitas politik, bahwa ketika Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak, kita butuh kotel efek. Dan itu hanya mungkin kalau kedua-dua figurnya berbasis kepada partai masing-masing. Oke, baik. Kang Ujang, ini langsung apa adanya nih Bang Saiful Huda, karena efek ekor jas jelas hitung-hitungannya, jadi harus kader kedua partai. Kalau KIB kan masih kosong. Kalau ini benar-benar harus kader internal. Anda melihat bagaimana ini? Apakah memang ini untuk memastikan bahwa yang maju harus ketum-ketum partai politik, bukan nama-nama di luar itu misalnya? Ya, itu kan strategi mengunci agar memang tidak ada calon lain dari luar, dari eksternal. Nah, memang saya memang partai politik harus punya harga diri, harus jadi jagoan, kira-kira seperti itu. Jadi kan partai politik itu sebagai kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi memang walaupun memang partai politik bukan satu-satunya, tetapi partai politik wadah kaderisasi, tempat untuk melahirkan figur-figur pemimpin bangsa di Republik ini. Oleh karena itu memang ya kalau ada keinginan untuk menduetkan dari sesama internal, itu suatu kewajaran. Ya, yang kedua tadi mengunci tadi, agar misalkan ada isu misalkan mohon maaf terkait dengan Khofifah, ya nggak bakal kira-kira seperti itu. Jadi kalau bukan Caimin ya PKB tidak mau. Jadi memang sangat rasional kalau yang dihadirkan, yang didukung oleh PKB Gerindra adalah pasangan Prabowo Caimin, yaitu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena begitu cawapresnya yang lain, tentu akan bubar, tidak akan jadi koalisi. Dan itu sudah diperhitungkan oleh kedua partai tersebut. Dan saya melihat wajar jika PKB dan Gerindra tidak melihat si sosok atau figur lain yang memang, mohon maaf, elektabilitasnya walaupun lebih tinggi. Jadi kita ini kan sangat rasional, karena 20% butuh dukungan partai. Kalau Gerindra sendiri juga tidak akan bisa maju. Kecuali tadi ada dukungan dari PKB ataupun partai yang lain. Nah, saya melihat kalau koalisinya seperti itu, maka akan kelihatan nanti koalisi-koalisi yang lain. KIB sudah ada, PDIP sendirian, lalu tadi Gerindra dengan PKB, dan kemungkinan nanti ada poros yang lain, Nasdem, PKS dengan Demokrat. Kelihatannya akan semakin jelas di koalisi ke depan. Walaupun memang pertarungannya masih jauh, sekitar 2 tahun lagi. Tetapi arah koalisi itu semakin matang, semakin kelihatan, dan kelihatannya partai politik juga sudah siap. Figur-figur capres-cawapres sudah siap, lahir batin, mempublikasi personalnya jauh-jauh hari, agar memang masyarakat bisa menilai
eh, track record maupun prestasi dari capres-cawapres itu. Nah, kalau memang nanti dipublis atau tadi piagam deklarasinya ditandatangani, tentu ini menjadi partai yang pertama mempublish capres dan cawapresnya. Dan itu sebuah apa ya menurut saya sebuah keberanian dari Gerindra dan PKB. Oke. Pak Prabowo sudah 2 kali maju sebagai capres, 3 kali kalau dihitung sebagai cawapres juga ya, Kang Ujang. Elektabilitas Pak Prabowo masih tinggi, tapi disebut oleh beberapa lembaga survei mengalami stagnasi. Apakah sosok Gus Muhaimin ini mampu mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo Subianto, melihat hasil survei juga ini menunjukkan Gus Muhaimin sebetulnya angkanya masih kecil di dalam survei elektabilitas? Ya, masih ada waktu ya. Kalau menurut menuju pendaftaran kan di bulan Oktober 2023 ya. Masih ada waktu, masih panjang. Ya tinggal bagaimana sebenarnya PKB yang punya suara kurang lebih 13 juta lebih ya. Itu solid. Konstitusinya solid, bisa mendukung Cak Imin sudah cukup. Karena yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu kan bukan hanya kalangan nasionalis yang memang sudah menjadi market Gerindra, tetapi juga kelompok Islam, terutama kalangan dari kalangan Nahdliyin. Dan Nahdliyin itu kan hanya ada 2, ada di PKB dengan ada di P3. Nah kebetulan P3-nya kan sudah ada di KIP. Ya memang rasionalisasinya ya dengan PKB ini. Oleh karena itu saya melihat tadi kalau memang Pak Prabowo tadi cenderung stagnan dan Cak Imin masih katakanlah harus menaikkan elektabilitasnya, masih ada waktu. Politik kita sangat dinamis. Apakah memang endingnya menuju finalnya itu elektabilitasnya sudah siap untuk bertanding dengan yang lain? Karena yang lain juga sama. Yang lain pun sama, punya masalah masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Ya itu yang hari ini dimanfaatkan dan apa namanya kalau saya bahasanya digunakan oleh P3, oleh Gerindra dan PKB untuk tadi bersama-sama bergandengan tangan bertanding. Oke, baik. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Kang Ujang, tapi minimal keberanian nanti mengusung nama duluan Pak Prabowo dan juga Pak Muhaimin ini perlu kita apresiasi. Bang Saifullah, ada tanggapan dari Anda? Bicara soal PR dan juga elektabilitas yang perlu digenjot dalam kerja-kerja politik ke depan. Bang, Ya tentu sebagai sebuah tahapan politik, sebagaimana kalau kita ingin masuk dalam sebuah pertunjukan, kita akan tuntaskan tiketnya. Dan kebetulan didasari dengan semangat itu juga sebenarnya, tiket Gerindra dan PKB itu sudah tembus 20% presiden threshold. Artinya dengan pemegang tiket ini, PKB dan Gerindra tinggal masuk ke gelanggang. Dan tahapan ini yang kami ingin maksimalkan sampai kepada 1,5 tahun ke depan. Dan kami meyakini semua serba plus minus, dan kita akan mendorong plus politik kita dengan deklarasi lebih awal ini akan mendapatkan sentimen positif bagi masyarakat di Indonesia. Oke. 2 ini dikunci, apakah juga membangun komunikasi politik dengan partai yang lain kalau kemudian nanti bergabung dalam poros ini? Apakah memang ada harapan memang membangun koalisi yang jumlahnya besar atau memang cukup 2 saja sebenarnya, Bang Saifullah? Ya, tentu 2 ini sebagai modal awal, dan dari modal awal ini kita akan menggalang konsolidasi dan komunikasi politik. Tentu cita-citanya koalisi semakin besar, tentu semakin baik. Artinya akan melibatkan banyak elemen lain yang bisa bergabung. Tapi sekali lagi kami ingin mengirim kabar kepada publik Indonesia, modal dasar ini akan kami deklarasikan. Setelah itu kami akan bekerja politik, konsolidasi, pengorganisasian untuk mengajak sebanyak-banyaknya elemen masyarakat, tidak terkecuali mengajak partai lain yang memungkinkan untuk bergabung dalam koalisi ini. Oke, baik. Saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang melihat semangatnya untuk mendorong kader internal, Anda melihat bagaimana nasib
nama-nama lain yang secara elektabilitas tinggi, katakanlah misalnya Pak Anies mungkin, atau Pak Ganjar yang bukan ketua umum partai, atau Ridwan Kamil dan nama-nama yang lain misalnya banyak, yang bukan memang ketua umum partai, ini bagaimana kalau kemudian semua partai nantinya menggunakan konsep yang sama dengan Gerindra dan PKB untuk mendorong kader internal, artinya dikunci ini rezim pemegang tiket saja gitu, bagaimana ini Kang? Ya, pemilu itu kan memang miliknya partai politik. Kecuali DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau pemilu, pilpres dan pileg itu milik partai politik. Ya, kemungkinan akan dipatuhi. Oleh karena itu kita melihat misalkan di PDIP, ya walaupun Mbak Puan masih katakanlah kecil elektabilitasnya, ya akan dipaksakan untuk bisa nyapres. Karena pemilik tiket punya 20%. Begitu sama di KIB juga kemungkinan besar juga akan memaksakan ketua umum partainya untuk bisa nyalon. Ya bisa juga memang mentransfer apapun ada pihak eksternal yang bisa bergabung. Artinya di KIB bisa kombinasi antara calon dari internal maupun calon dari eksternal. Nah saya melihatnya ada yang kombinasi, ada juga yang memang dari internal partai itu. Jadi ya ada hitung-hitungan dan kalkulasinya sendiri terkait dengan menang kalah nanti. Nah saya melihat ya tentu kita harus memberi kesempatan kepada siapapun, baik kader internal, ketua umum partai maupun pihak eksternal yang memang punya potensi untuk bisa jadi capres. Karena bagaimanapun demokrasi itu harus memberi ruang kepada seluruh anak bangsa yang punya potensi untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Tapi memang yang pasti akan diprioritaskan adalah pemilik atau pemegang saham di partai politik itu. Jadi tadi PKB ya ada Cak Imin, Prabowo, di Gerindra ada Pak Prabowo, Golkar juga sama, PDIP juga akan tokoh internalnya. Jadi akan sama. Ini kelihatannya momentum 2024 adalah momentum kesempatan bagi ketua umum partai ataupun kader internal partai untuk bisa bertarung karena tidak ada incumbent. Jadi peluang menangnya sama, kesempatannya sama. Oleh karena itu ya akan mencari keberuntungan lah dengan cara tadi mencalonkan dari internal partai itu. Dan itu sesuatu yang wajar menurut saya. Walaupun saya sering mengkritisi ya kenapa tidak dari eksternal atau lain sebagainya. Tapi itulah selama undang-undangnya belum berubah, selama proses rekrutmen maupun proses pencalonan itu dari partai politik, maka akan digunakan dan dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengusung kader internal. Dan itu sesuatu yang sah-sah saja. Itu hal yang biasa dalam politik kita dan itu bagus. Kalau misalkan kader partai atau ketua umum partai itu menghadirkan memang sosok atau figur yang bagus. Itu penting juga partai politik agar mengevaluasi diri agar ke depan lebih bagus lagi mengkader atau kadernya sendiri untuk pilpres, Pak. Oke, baik. Bang Saiful Huda, tidak khawatir kalau poros lain mengusung nama eksternal non-partai yang justru moncer secara elektabilitas? Semua ada plus minusnya tentu dan saya kira sah-sah saja. Ini adalah kompetisi di mana semua pihak bisa mengajukan gagasan dan mengajukan figur yang dirasa bisa kompetitif dalam pemilu 2024 itu sah semuanya. Tapi sekali lagi pada konteks koalisi PKB dan Gerindra, sekali lagi sampai hari ini belum ada nama lain selain yang kita perbincangkan selain Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke, jadi persisnya kapan kemudian ini akan dideklarasikan? Bentuknya apakah deklarasi koalisi dulu atau langsung diumumkan capres-cawapresnya? Karena banyak yang menunggu juga nih, kita juga menunggu ya Kang Ujang. Ya, siap. Kapan Bang Saiful Huda persisnya Saya akan diumumkan? Saya belum bisa menyampaikan secara terbuka. Kita lihat aja nanti. Oke. Kalau nggak begitu nanti nggak surprise nanti. Kabarnya? Saya kira kita lihat saja. Ya. Semoga menjadi bagian dari perayaan 17 Agustus. Koalisi ini sudah bisa kita deklarasikan. Oke, jadi kata kuncinya adalah sebelum tanggal 17 Agustus ya, Bang Saiful Huda. Karena kan menunggu juga Rapimnas kalau tidak salah dari Partai Gerindra. Sekali lagi semoga
menjadi bagian dari perayaan 17 Agustus. Oke. Dan kita ingin dengan koalisi PKB Gerindra, kita menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke, menarik sekali nih Kang Ujang tampaknya mengambil momen dalam hari kemerdekaan. Mari kita akan tunggu bersama Kang Ujang dan juga Bang Saiful Huda seperti apa nanti deklarasi koalisi Gerindra dan juga PKB. Kita tunggu apa kejutan yang akan diberikan. Terima kasih banyak Bang Saiful Huda sudah bergabung. Terima kasih banyak Kang Ujang Komarudin sudah bergabung. Selamat malam, sehat selalu. Sama-sama. Selamat malam Bang Reinhardt, Bang Huda.